segala kebaikan Tuhan itu membuat apa sih yang di dalam hidup kita yang tadinya tidak memiliki ya satu kepastian, ya harapan kita udah begitu rendah, maka itu yang perlu kita pulihkan. Dan saya percaya waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, ibadah yang memulihkan pengharapan itu membuat kita percaya ini ibadah yang keren, ini ibadah yang betul-betul saya nikmati. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Shalom seluruh kekasih Tuhan dimanapun berada, kembali kita bertemu di dalam ibadah kita dan kita akan belajar firman Tuhan. Saya ajak kita semua bisa mengawali pertemuan kita ini dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat waktu yang Kau beri untuk kami mempelajari firman-Mu Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti dan bagi hamba-Mu yang sederhana supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, sertai kami berkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, seluruh rekan yang terkasih dimanapun berada, kita bersyukur bahwa saat ini kita bisa berjumpa. Kita semua tentunya percaya bahwa Tuhan telah memberikan sukacita yang besar dalam hidup setiap kita. Saya mengambil satu gambar dari internet ya. Jadi tulisannya, setiap malam tahun baru kok mesti ya tanggal tua. Setiap malam tahun baru kok mesti tanggal tua. Ini kalau saya baca ini kan cukup lucu ya, tapi memang betul. Setiap tahun baru itu malam tahun baru mesti tanggal tua ya. Jadi mereka yang gajiannya nggak tanggal tua jadi pusing. Nah, banyaklah poster-poster yang kita bisa temui di internet gitu ya, tentang guyonan-guyonan ya. Salah satunya ini, setiap malam tahun baru kok mesti tanggal tua. Iya kan, nggak mungkin tanggal muda. Nah, setiap orang itu kan punya pergumulannya masing-masing ya. Setiap orang punya pergumulannya masing-masing, punya persoalannya masing-masing. Ada orang yang ekonominya tidak masalah tapi kesehatannya bermasalah. Mungkin yang kesehatannya nggak bermasalah, ekonominya bermasalah, atau yang lain-lain. Nah, di dalam kehidupan setiap orang ini kan tidak bisa berkata enak ya seperti kamu gitu. Nyatanya dia juga akan merasa bahwa tidak juga enak ya seperti yang dilihat oleh orang lain. Nah, demikian dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, kita ini kan diperhadapkan dengan banyak situasi. Nah, dan kita nggak bisa pungkiri loh, situasi yang kita alami gitu ya, pergumulan yang kita alami itu sangatlah berpengaruh ketika kita ini datang beribadah kepada Tuhan. Sangat berpengaruh ya, dalam kondisi yang dalam kondisi yang dialami ya, kesulitan dalam kehidupan masing-masing. Itu waktu kita datang kepada Tuhan dalam ibadah begitu, itu seringkali juga mesti dapat kita manage ya, dapat kita kelola dengan baik, sehingga kualitas ibadah kita ini adalah kualitas ibadah yang betul-betul optimal ya, sebuah kualitas ibadah yang nyaman buat kita. Nah, bayangkan gitu ya, sementara kita punya banyak kebutuhan, lalu kita datang sembahyang kepada Tuhan, ya kadang-kala masih aja teringat-ingat gitu. Nah, jadi saya mengajak kepada setiap kita itu melihat merenungkan apakah ibadah yang kita lakukan ya, ibadah yang kita lakukan ini menjadi satu ibadah yang kita dapat nikmati dengan baik ya, yang dapat membuat kita bergairah, yang membuat kita dapat mengalami satu kesegaran kembali. Nah, ini kan kembali kepada cara kita melihat bagaimana ibadah itu dapat memberikan satu sukacita yang besar dalam hati kita. Nah, saya ajak kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ya. Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 ya. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mazmur untuk korban syukur ya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah
bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Amin. Nah, dari 5 ayat yang kita baca dari Mazmur ini memberikan kepada kita ya satu ungkapan ya yang seharusnya membuat sebuah ibadah itu menjadi ibadah yang penuh dengan sukacita ya, yang penuh dengan sorak-sorai. Nah, saat ini saya mengajak kita belajar tentang ibadah yang menyenangkan hati ya. Kalau ibadah yang menyenangkan Tuhan, tentu ya arah ibadah harus ke sana. Tapi bagi kita secara pribadi, secara personal, apakah ibadah itu dapat mendatangkan satu suasana yang menyenangkan hati kita, sehingga waktu kita beribadah kita akan menikmati ibadah itu. Kalau saya berkata kepada setiap kita, kan kemungkinan datang beribadah kan hanya 2. Satu, dia pulang dari beribadah itu dengan kondisi bahwa biasalah, kan ibadahnya rutin gitu ya, hari Minggu atau apa, ya udah biasa realnya begitu. Yang kedua, mungkin beda gitu. Saya senang ya ibadah pulang dengan sebuah semangat yang baru. Hanya ada 2 kemungkinan. Yang satu biasa, yang kedua adalah hatinya senang, hatinya gembira, penuh sukacita. Nah, jadi mari kita belajar ya. Satu ibadah yang betul-betul dapat menyenangkan hati kita. Satu ibadah yang tidak membuat kita boring. Satu ibadah yang membuat kita enjoy. Jadi kita bisa melihat satu kesempatan yang baik gitu ya. Entah siapa WL-nya, entah siapa yang main musik, entah siapa yang berbicara. Tapi ibadah-ibadah itu menjadi satu ibadah yang sungguh menggariahkan dalam hidup setiap kita. Ini bukan hanya ibadah komunal, bukan ibadah hanya bersama orang banyak. Itu termasuk ibadah-ibadah yang sifatnya pribadi. Dan kalau itu ada di dalam hidup kita, saya percaya ini akan membuat pertumbuhan rohani kita begitu bagus. Nah, jadi bagaimana ibadah yang menyenangkan hati itu? Di dalam Mazmur pasal yang ke-100 ya, ke-100 ayat yang ke-3 ya, ayat yang ke-3. Mungkin di slide ini di ayat yang ke-5 ya, harusnya ayat yang ke-3 ya, Mazmur 100 ayat yang ke-3. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi yang pertama, ibadah yang dapat menyenangkan hati itu adalah ibadah yang mengingatkan kita akan Tuhan. Ibadah yang membuat kita sadar bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan, bahwa kita ini dijadikan oleh Tuhan, dan kita ini adalah domba gembalaannya Tuhan. Nah, kalau kesadaran itu ada melekat dalam diri kita, maka kita akan penuh dengan rasa syukur gitu ya. Kita merasa bahwa ibadah itu bukan sebuah kewajiban bagi kita, tapi sebuah hak yang harus kita terima dari Tuhan. Itu yang seharusnya. Jadi kalau kita perhatikan dalam hidup kita, kenapa kita berdoa? Oh, saya punya hak untuk berdoa. Kenapa kita datang bergereja? Oh, saya punya hak untuk menikmati ibadah dalam gereja. Kalau itu ada dalam diri kita, maka kita akan belajar mengingat terus akan Tuhan. Kita ini punyanya Tuhan, kita ini dijadikan oleh tangannya, kita ini adalah kawanan domba gembalaannya. Coba renungkan masing-masing. Kalau kita berdoa pagi, ya kita berdoa pagi kita bisa bangun. Coba kita perhatikan, apa semua orang bisa bangun di pagi hari itu? Jawabannya belum tentu. Kalau pagi itu kita bisa bangun dan kita berdoa, berarti Tuhan memberikan kita waktu, Tuhan memberikan kita kesempatan, Tuhan memberikan kita satu berkat yang luar biasa. Jadi kita selalu ingat akan Dia. Mungkin pada saat kita datang ibadah malam ya, atau doa malam, kita juga akan mengingat sepanjang hari Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati.
Semua perkara yang kita alami tidak pernah terlepas dari kontrolnya Tuhan. Jadi kalau kita memandang ibadah itu mengingatkan kita akan Tuhan, maka ibadah itu tentunya akan membuat hati kita menjadi senang. Hati kita akan penuh dengan sukacita. Kita datang kepada Tuhan itu untuk apa? Karena kita ingin menikmati satu kesempatan yang begitu baik, yang indah gitu loh. Nah, saya bersyukur gitu bahwa Alkitab itu sering membuat sebuah penggambaran antara kita dengan Tuhan itu adalah domba dan gembala. Ya, domba dan gembala. Bahkan dalam satu Mazmur ya, Mazmur 23, Tuhan itu menunjukkan perannya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia membawa domba itu ke padang yang berumput hijau. Dia membawa domba itu ke air yang tenang. Dia mengizinkan domba itu sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Domba-domba itu gak takut akan bahaya. Karena gada dan tongkat Tuhan itu menjaga dan memelihara. Itu yang membuat kita selalu mengingat akan karya Tuhan. Mengingat akan kuasa tangannya. Mengingat akan segala kebaikannya yang memelihara kehidupan kita. Nah, dan waktu kita diajar untuk mengingat akan Tuhan, itu tidak terlepas dari yang disebut dengan takaran iman yang kita miliki. Kenapa? Karena setiap orang itu tentunya punya satu ukuran yang berbeda-beda ya, memiliki satu ukuran yang berbeda-beda dalam hal dalam hal tertentu ya. Misalkan bagi beberapa orang hidup berkecukupan itu standarnya bisa makan, bisa minum, ya ada tempat tinggal, apapun itu kontrak atau segala macam, kemudian anak bisa sekolah. Nah, itu sudah cukup gitu. Tapi ada orang yang mungkin berkata cukup itu kalau takarannya lebih tinggi lagi ya, bukan hanya makan minum, kemudian dia bisa nyekolahkan anak, punya rumah sendiri ya. Nah, ada orang yang punya takaran yang lain lagi. Nah, itu seringkali memberikan pengaruh dalam diri kita. Waktu kita mengingatkan kita akan Tuhan itu, kita ukur gitu ya dengan apa yang kita miliki. Nah, ini bicara tentang takaran iman. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Nah, ini kan bicara tentang takaran iman kita masing-masing. Jadi kalau kita belajar mengingat semua yang Tuhan sudah buat, takaran iman itu menjadi penting. Nah, di situ dikatakan ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan beribadah, baik itu dalam doa pribadi, baik itu dalam pertemuan bersama, mari kita lihat takaran iman kita masing-masing. Apakah kita sudah merasa cukup gitu ya dengan apa yang Tuhan berikan, dengan apa yang hari ini kita punya, dengan status yang hari ini kita miliki, atau kita masih berusaha untuk mengejar perkara-perkara yang jauh lebih tinggi dari itu. Saya tidak berkata bahwa kita nggak perlu berusaha untuk lebih maju, perlu. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan dalam doa, dalam ibadah, mari kita selalu berusaha memiliki rasa cukup dalam kehidupan kita, sehingga kita penuh dengan rasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, thank you lah, terima kasih buat semua yang saya miliki. Terima kasih buat semua pencapaian yang Tuhan izinkan untuk saya alami. Kemudian kita datang kepada Tuhan, kita mengingat akan semua karya tangannya. Kalau bukan Tuhan, pasti saya tidak pernah mengalami segala kebaikan. Nah, kalau itu ada dalam hidup kita, maka ibadah itu akan menjadi ibadah yang sangat menyenangkan. Karena kita mengingat bagaimana Tuhan membawa kita dalam satu keadaan kepada keadaan berikutnya. Bahkan kalau dikatakan ada orang yang datang beribadah dalam kondisi kesehatannya terganggu. Dan itu pun kemudian bisa menjadi kendala di dalam dia menikmati ibadah. Tapi bagaimana halnya kalau takaran imannya itu begitu besar, kemudian dia berkata, udahlah, saya menikmati ibadah ini, apapun yang ada dalam diri saya bersyukur. Ini bicara takaran iman. Dengan kesehatan yang dia punya, dia merasa itu cukup. Dan itu merupakan bukti kebaikan Tuhan. Dalam kondisi begitu, akhirnya ibadah-ibadah itu akan menjadi satu ibadah yang betul-betul mendorong dia untuk lebih lagi beriman kepada Tuhan. Ya, lebih lagi beriman kepada Tuhan, lebih lagi percaya kepada Tuhan,
dan hidup dipenuhi dengan rasa syukur akan Dia. Nah, kemudian ibadah yang menyenangkan hati itu yang kedua kita lihat Mazmur ya pasal 100 ayat yang ke-5 ya, Mazmur 100 ayat yang ke-5. Serta katakan sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun temurun. Nah, di sini yang saya maksud ya, saya memakai satu gambar tentang orang dalam kondisi musim pandemi ya, zaman Covid itu. Apa sih yang terjadi pada masa itu? Pada masa itu semua orang mengalami satu kondisi yang gak gampang ya, mendatangkan satu kondisi putus asa. Nah, disinilah ibadah yang sebenarnya esensinya apa sih? Memulihkan pengharapan kita akan Tuhan. Jadi ibadah yang menyenangkan, yang menggairahkan itu adalah yang memulihkan pengharapan kita akan Dia. Pemazmur itu sering menggambarkan satu kondisi di mana mereka sedang dalam kondisi terpuruk. Satu Mazmur Daud melihat begitu kondisi dia. Kalau bukan karena Tuhan, nyaris aku berada di tempat yang sunyi. Coba bayangkan, ketika Tuhan hendak mengangkat raja baru menggantikan Saul, itu 7 saudaranya berdiri di hadapan Samuel. Daud rasa-rasanya gak punya harapan. Dia dilupakan, dia ada di padang penggembalaan, dibiarkan menjaga kambing domba yang 2-3 ekor. Tapi lihat apa yang Tuhan buat. Dia ingatkan Samuel, gak ada 7 yang kupilih, masih ada 1 yang tinggal di sana. Artinya bahwa segala kebaikan Tuhan itu membuat apa sih yang di dalam hidup kita yang tadinya tidak memiliki ya satu kepastian ya, harapan kita udah begitu rendah, maka itu yang perlu kita pulihkan. Dan saya percaya waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, ibadah yang memulihkan pengharapan itu membuat kita percaya ini ibadah yang keren, ini ibadah yang betul-betul saya nikmati. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Jadi mulailah kita datang kepada Tuhan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara, rekan yang terkasih, datang kepada Tuhan dalam sebuah doa. Keadaannya belum baik-baik saja, ya keadaannya gak berubah. Tapi waktu kita melipat tangan, kita menaikkan doa pujian kepada Tuhan, dan kita berharap Tuhan itu memulihkan pengharapan kita akan Dia, maka kita akan menyelesaikan ibadah itu, doa itu dengan sebuah semangat yang luar biasa. Nah, orang yang menikmati ibadah yang seperti ini, dia akan memiliki cara memandang kehidupan itu secara benar, seperti yang Tuhan mau. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Nah, ini cara memandang kehidupan yang Tuhan berikan dalam diri kita masing-masing. Dan itulah yang membuat kita kemudian tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Ratapan 3, 22 dan 23 ini kan ditulis oleh Nabi Yeremia ya. Dan beliau itu menulis dalam kondisi yang gak gampang. Karena pada waktu itu orang Israel kan dikalahkan oleh Babel. Kemudian mereka menjadi bangsa terbuang. Dan di situ dia tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan gak akan berkesudahan. Rahmat-Nya itu tak habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Jadi ibadah-ibadah yang seperti inilah ibadah-ibadah yang kita perlukan hari-hari ini. Karena disitulah kita memandang kehidupan, cara Tuhan memelihara kita, cara Tuhan memelihara kita, cara Tuhan memulihkan semua yang kita harapkan dari beliau. Nah, mari kita perhatikan dalam hidup kita masing-masing. Sejauh ini waktu kita doa kepada Tuhan, waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, apakah pengharapan kita sudah menjadi pengharapan yang Tuhan bangkitkan atau belum ya? Atau kita bisa berkata, udahlah, sembahyang, berdoa, beribadah gitu, kemudian kita menganggapnya sebuah rutinitas. Atau kita percaya bahwa lewat ibadah ini kita melihat bahwa kasih setia Tuhan itu gak berkesudahan, rahmat-Nya gak habis-habisnya, selalu baru setiap pagi. Saya mengingatkan kita, satu kali Tuhan Yesus berkata, kesusahan satu hari cukuplah untuk satu hari. Ini bukan berarti bahwa kita hanya memikirkan hari ini, besok ya mengalirlah, atau besok masa bodoh, enggak. Jadi saya melihat bahwa perkataan Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa Allah itu berkarya, memberikan berkat kepada kita itu fresh. Setiap hari itu baru.
Setiap hari dengan ada cara Allah yang berbeda. Setiap hari itu ada cara Tuhan yang berbeda untuk memberkati kita, untuk menolong kita. Jadi percayalah dalam setiap ibadah yang kita jalani. Hari ini mungkin keadaan lagi gak baik, tapi percaya pengharapan itu dipulihkan oleh Tuhan lewat ibadah itu. Dan kita memandang besok pagi ada pengharapan, nanti ada pengharapan. Kasih setia Tuhan tidak berubah. Itu yang jauh lebih penting. Dan hasil dari ibadah yang menyenangkan hati itu kita lihat apa sih yang kita harus alami. Mazmur 100 ayatnya yang pertama. Ya, Mazmur 100 ayatnya yang pertama. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah hai Tuhan. Bagi Tuhan hai seluruh bumi. Ini yang Tuhan mau dalam setiap ibadah-ibadah yang kita jalani, ya, dalam ibadah-ibadah yang kita jalani. Mari kita memandang dia bersorak-sorak bagi Tuhan dan kita bersyukur buat kebaikannya. Jadi gak ada yang keliru. Mau bagaimana suasana ibadah, berapa banyak yang datang, itu kembali kepada cara kita melihat apakah ibadah itu dapat menyenangkan dalam hidup kita. Yaitu ibadah yang mengingatkan kita senantiasa akan Tuhan. Dan itu juga diukur dari takaran iman kita masing-masing. Yaitu disertai dengan rasa cukup. Tuhan memelihara saya dengan luar biasa. Dan yang kedua, ibadah yang memulihkan pengharapan kita kepada Tuhan. Dan itu membutuhkan cara kita memandang kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara rekan yang terkasih, seluruh kekasih Tuhan, mari kita melihat bahwa ibadah apapun sih yang kita bisa lakukan. Hari ini sedang mengikuti ibadah secara online yang lewat YouTube begitu. Kemudian kita berjumpa dengan firman Allah. Mari kita perhatikan. Ini satu kesempatan yang baik bagi setiap orang dan ini menyenangkan. Ini hak yang kita harus dapat dari Tuhan. Karena dalam ibadah ini kita selalu mengingat akan Dia. Dalam ibadah ini kita mengalami pemulihan di dalam pengharapan kita akan Tuhan. Kiranya semuanya diberkati dengan firman Tuhan saat ini. Dan biarlah kita bertumbuh bersama-sama dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktu yang Kau beri, kembali kami belajar sebuah ibadah yang menyenangkan bagi hidup kami. Sehingga ketika kami beribadah, ketika kami datang kepada Tuhan, bukan lagi satu ibadah yang kami rasa boring, kering, atau kami bosan. Kami percaya dalam setiap ibadah itu Tuhan, kami selalu diingatkan akan Engkau. Dalam setiap ibadah itu Tuhan, pengharapan kami selalu dipulihkan lewat puji-pujian, lewat peneguhan firman, lewat kuasa doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu lewat GAB Daat ini Tuhan. Hamba-Mu, Gembala kami, Bapak Pendeta Sudarso memberkati kami. Tolong hamba-Mu senantiasa Kau berikan kesehatan, topang dengan kasih-Mu, sehingga lebih lagi dapat melayani Tuhan dengan luar biasa. Berkati seluruh rekan sekerja kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat kami berikan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.